Didampingi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, serta Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Presiden Joko Widodo meninjau langsung pelaksanaan vaksin gotong royong yang dilangsungkan di kawasan industri Jababeka, Bekasi, Jawa Barat. Hari Selasa 18 Mei 2021 menjadi pertama kalinya vaksin gotong royong diberikan kepada para pekerja. Secara bersamaan, vaksinasi gotong royong juga dilakukan di 18 lokasi lainnya. Vaksin gotong royong sendiri merupakan pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan, keluarga, dan individu lain dalam keluarga yang pendanaannya dibebankan kepada perusahaan atau pada badan hukum maupun badan usaha. Karenanya penerima vaksin gotong royong tidak dipungut biaya atau gratis. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan, diputuskan harga pembelian setiap dosis vaksin adalah sebesar Rp500.000 per dosis. Berbeda dengan vaksin yang digunakan pemerintah, vaksin mandiri gotong royong menggunakan vaksin produksi CanSino dan Sinopharm. Untuk bisa mengikuti program vaksinasi mandiri, perusahaan bisa mendaftar lewat Kadin Indonesia atau mengakses situs vaksin.kadin.id. Di hadapan para pekerja yang menerima vaksin gotong royong, Presiden berharap vaksinasi dapat membantu mencegah penyebaran pandemi di lingkungan pekerja hingga mampu mendorong produktivitas perusahaan. Oleh perusahaan, dan ini atas kerjasama Kadin dan seluruh perusahaan yang ada di negara kita. Kita harapkan dari vaksinasi gotong royong ini bisa mempercepat proses vaksinasi yang kita lakukan. Program vaksinasi gotong royong yang dilakukan untuk mempercepat pemberian vaksin kepada total target 181,5 juta penduduk Indonesia untuk membentuk kekebalan komunitas atau herd immunity. Di tengah gempuran varian baru corona, akankah vaksinasi jadi senjata ampuh untuk memutus rantai penyebaran pandemi? Malam ini selengkapnya di Indonesia Bicara. Ya baik pemirsa, program vaksinasi gotong royong mulai dilaksanakan. Vaksin gotong royong seharga Rp1 juta untuk 2 kali suntikan yang semuanya ditanggung perusahaan. Di sisi lain, pemerintah tetap menjalankan program vaksinasi. Lalu bagaimana agar kedua program ini berjalan selaras guna mempercepat pemulihan bangsa di tengah pandemi COVID-19? Apalagi kita tengah menghadapi varian baru corona. Saya Herjuno Syaputra, kita akan berbincang lebih jauh terkait varian corona dan senjata vaksin kita. Dan saat ini di studio kami sudah tersambung melalui sambungan Zoom call. Ada Bapak Sarman Simanjorang, ini Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta. Saya sapa dulu, selamat malam Pak Sarman. Selamat malam Mas Juno. Apa kabar Salam Pak? Sehat dan Salam semangat sehat. selalu. Iya, sehat ya Pak ya? Sehat dong. Baik. Apalagi vaksin gotong royong sudah launching Bapak Presiden. Jadi harus tambah Betul semangat. sekali. Per 17 Mei kemarin. Ini juga selamat karena saya dengar ini inisiasi dari Kadin juga ya. Dan Betul sekali. kita tahu bahwa kalau kita menunggu untuk vaksin yang sekarang berlangsung ya mungkin agak lama. Itu kenapa kita perlu satu gerakan lagi untuk menambah bagaimana agar makin banyak masyarakat yang divaksin. Nah, kalau bicara Pak Sarman terkait vaksin gotong royong ini, tadi dijelaskan di awal, ini diperuntukkan untuk karyawan, pekerja seperti itu dan keluarga juga. Dan tidak ditanggung oleh karyawan, melainkan dibebani kepada perusahaan. Pak Sarman bisa dijelaskan lebih detail lagi vaksin gotong royong ini peruntukannya? Iya, jadi memang vaksin gotong royong ini merupakan gagasan murni dari pelaku usaha ya, dan Kadin. Dan juga ini juga inisiasinya juga dari Pak Menteri BUMN juga ikut waktu itu juga untuk mendorong ini. Dan ini merupakan bagian daripada partisipasi dan dukungan penuh pelaku usaha kepada pemerintah. Baik. Bagaimana agar mempercepat pemerataan dan penyebaran vaksinasi ini di tengah-tengah masyarakat, secara khusus masyarakat pelaku-pelaku usaha dan pekerjanya. Karena kita tahu bahwasanya pemerintah membuat program untuk masyarakat secara luas yaitu gratis. Baik. Tapi dalam hal ini dunia usaha menyampaikan bahwa kalau memang ada katakanlah celah pengusaha hadir untuk vaksinasi mandiri. Jadi waktu itu awalnya namanya vaksinasi mandiri namanya dulu. Kenapa enggak? Nah ternyata memang
apa yang menjadi gagasan dunia usaha itu sangat direspon positif oleh pemerintah dan dalam kenyataannya jadilah yang disebut dengan vaksin gotong royong. Kenapa vaksin gotong royong? Supaya ini adalah bentuk daripada gotong royong pelaku usaha untuk membantu program pemerintah dalam kita menanggulangi COVID-19 ini. Nah, tentu memang dengan adanya program ini, ya bagi pengusaha pertama akan meningkatkan produktivitasnya. Karena psikologis daripada pengusaha-pengusaha kita ketika karyawannya dengan jumlah yang begitu besar, di lingkungan pekerjaannya sudah divaksin, ada efek psikologis bahwa mereka tidak takut, tidak ragu untuk bekerja, dan itu sangat menambah produktivitasnya. Baik. Nah itu. Kemudian yang kedua paling penting juga adalah ini membantu pemerintah dari sisi apa? Di samping pemerataan tadi saya katakan, tapi juga dari sisi pembiayaan. Karena apa? Karena memang vaksin gotong royong ini murni akan dibiayai oleh pengusaha dan diberikan gratis kepada pekerjanya. Baik. Nah jadi ini adalah bentuk real daripada partisipasi dunia usaha untuk mendukung program pemerintah ini. Baik, jadi nantinya karyawan sebagai penerima vaksin ini mendapatkan vaksin tanpa dipotong hak gaji ataupun tidak ada komersialisasi dari perusahaan, Pak ya, karena perusahaan yang membeli seperti itu dan mereka memberikan secara gratis. Ya, tidak boleh memang, tidak boleh. Karena awalnya bahwa ini memang ditujukan kepada pelaku-pelaku usaha yang memiliki kemampuan. Baik. Ya, karena di awal-awal memang ini kita sampaikan, memang ada pengusaha waktu itu menyampaikan, oh bagaimana kami tidak mampu dengan kondisi seperti ini. Jadi kita sampaikan juga bahwa ini adalah bagi pengusaha yang memiliki kemampuan, yang cash flow-nya masih memungkinkan. Tapi kalau memang tidak mampu, tentu akan tetap mengikuti program pemerintah. Gitu loh. Jadi ini semuanya dalam rangka percepatan agar kalau nanti target pemerintah bisa mencapai hampir 180 juta misalnya divaksin, nah tentu ini kan memberikan suatu keyakinan kita untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi kita. Baik, jadi disesuaikan dengan kondisi tadi perusahaan atau pengusaha yang dirasa cash flow-nya masih memadai seperti itu, Pak. Untuk kalau jumlah yang tidak mampu, perusahaan yang mungkin tidak bisa mengikuti ini, jumlahnya cukup banyak, signifikan atau malah lebih banyak yang ikut sebenarnya? Ya pasti lebih banyak yang tidak ikut nih Mas. Oke. Ya pasti lebih banyak yang tidak ikut ya, karena kita tahu kan dalam kondisi seperti ini kan banyak sektor-sektor kita yang memang sangat-sangat terpukul ya. Ya bahkan sudah hampir setahun lebih ya, bahkan mereka sampai saat ini juga pada posisi cash flow-nya sangat terganggu. Baik. Ya katakanlah misalnya contoh pariwisata, contohnya kita lihat yang namanya hotel, restoran, kafe, kemudian juga transportasi, belum juga berbagai sektor usaha jasa, UMKM gitu kan ya. Jadi menurut hemat saya memang lebih banyak yang tidak bisa. Tapi kan kalau kita lihat dengan angka saat ini Mas, angka saat ini itu sudah ada sekitar 22 ribuan ya yang sudah mendaftar ya, perusahaan yang ikut. Dan sekitar 12.986 itu ada di DKI Jakarta. Bahkan ada juga UKM yang mungkin mereka juga punya kemampuan, hampir 7.000 juga dari UKM juga ada yang mendaftar gitu loh. Tapi memang kalau kita lihat dari secara nasional ya itu memang masih sedikit lah sebenarnya. Tapi ya kita tidak bisa juga maksa karena memang ini tergantung kepada kemampuan cash flow daripada masing-masing pengusaha. Tapi dengan angka yang 22 ribuan ini, dengan hampir 8,5 juta tenaga kerja yang vaksin mandiri ini, yang gotong royong ini juga udah merupakan salah satu partisipasi besar dari pelaku usaha. Gitu. Baik, karena kita tahu Pak ya, walaupun ya jumlahnya tadi masih sedikit, paling tidak ada pergerakan, ada cara lain yang Kadin dan juga para pengusaha lakukan untuk kontribusi untuk Indonesia, karena harga vaksin sendiri, kalau saya lihat catatannya, pemerintah sudah mengeluarkan 77 triliun untuk pengadaan vaksin gratis. Bayangkan bagaimana kalau tidak ada bantuan dari banyak stakeholder seperti itu ya Pak Sarman ya. Betul. Oke Pak, kalau kita bicara harga, ini menarik juga yang saya baca ini dibulatkan ya, 439.000 atau tadi disebutkan juga 500 per dosis, jadi akan ada sekitar 1 juta. Untuk harga sendiri Pak, saya dengar ini juga sudah melalui diskusi panjang dan bahkan diawasi oleh badan transparansi seperti untuk melihat bahwa angkanya memang benar persis seperti itu, tidak ada unsur-unsur komersialisasi. Ya, memang dari awal juga kita sudah sampaikan juga
agar harga ini yang pertama harus sesuai dengan daya beli daripada pelaku usaha kita. Baik. Karena bagaimanapun mungkin kalau industri-industri seperti padat karya, jumlah karyawan mereka kan mungkin ribuan ya. Kalau sampai misalnya juga memberatkan, tentu juga nanti tidak bisa semuanya kena karyawannya. Tapi dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah saat ini, menurut hemat kami ini sudah sangat ideal. Dan memang kami dulu pernah menyampaikan juga bahwa kisarannya itu antara 250 sampai 500 ribu misalnya. Nah ternyata kalau kita lihat pemerintah melalui Permenakes ya yang telah kita terima saat ini bahwa harganya adalah sebesar 321.660 per dosis. Betul. Berarti kalau 2 kali sekitar 643 ribuan. Plus biaya untuk penyuntikan tarif pelayanan, fasilitas kesehatan. Tapi kalau mamanya katakanlah perusahaan itu memiliki fasilitas kesehatan, tentu ini akan berkurang gitu kan, akan berkurang gitu. Jadi artinya mereka akan memanfaatkan fasilitas kesehatan sendiri. Katakanlah misalnya kalau manufacturing atau industri padat karya yang sudah besar, biasanya mereka memiliki klinik sendiri yang sudah memiliki standar, tentu ya akan mengurangi cost gitu kan ya. Jadi kalau kami melihat dari sisi harga, ya kami ucapkan terima kasih bahwa ini sudah sangat ideal dan sesuai dengan kemampuan dunia usaha begitu. Baik, jadi tadi harga kalau kita lihat detailnya lagi memang di harga 321.660 per dosis, namun ada biaya pelayanan vaksinasi sekitar 117.910 per dosis. Tapi ini kalau perusahaan yang memiliki tadi tenaga kesehatan dan juga klinik, harganya pasti lebih murah karena dipangkas untuk harga layanan vaksinasi tadi ya Pak ya? Betul, jadi mereka bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan sendiri untuk melayani para karyawannya untuk disuntik. Amin, karena kita ingin makin banyak perusahaan dan karyawan yang berpartisipasi, jadi harganya juga harus kita. Tapi ini untuk bicara harga Pak, ada jaminan bagaimana agar harga memang yang kita sebutkan ini sampai memang seperti itu. Karena kan kita tahu bahwa ya tidak ingin ada yang nakal seperti itu Pak. Ya, saya rasa memang begini ya. Jadi kita sangat yakin bahwa ketika perusahaan itu mengajukan sejumlah vaksin untuk kebutuhan mereka, tentu kita sangat yakin mereka sudah memiliki suatu hitung-hitungan sendiri dari sisi kemampuan keuangan mereka. Dan dari awal memang sudah disampaikan bahwa ini sama sekali tidak boleh membebani daripada pekerja, bahwa memang ini khusus dibiayai oleh pengusaha dan gratis diberikan kepada pekerjanya. Nah, sehingga memang saya yakin bahwa mudah-mudahan tidak ada pengusaha-pengusaha yang sampai melakukan pungutan-pungutan kepada karyawannya. Tapi kalau memang itu ada, ya tentu nanti ya akan dilaporkan gitu, karena memang dari pemerintah juga akan melakukan pengawasan, dan Kadin juga saya rasa juga akan melakukan juga pengawasan juga dalam hal ini, karena kalau sampai misalnya vaksin gotong royong ini ada yang menyalahgunakan, berarti kan udah melenceng daripada semangat awalnya gitu kan, karena semangat awal ini adalah merupakan partisipasi dan gotong royong daripada pengusaha untuk membantu pemerintah bagaimana supaya kita cepat keluar dari badai ini, dan ini semuanya ujungnya adalah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi kita. Iya, semoga niat baik kita ini disambut baik juga ya Pak oleh para pengusaha untuk tadi mengikuti aturan yang sudah tadi ditetapkan pemerintah, tidak ada komersialisasi, tidak ada pemotongan hak. Walaupun kita tahu memang banyak sekali industri terpukul 1 tahun lebih ini. Nah Pak, kalau bicara masih untuk karyawan dan disebutkan juga untuk keluarga. Ini keluarga dalam artian bahwa keluarga inti ya Pak, untuk anak, istri atau seperti apa? Ya tentu memang begini, ini akan kembali lagi kepada kemampuan daripada masing-masing perusahaan itu. Baik. Artinya paling yang diutamakan adalah tenaga kerjanya dulu. Karena tenaga kerja inilah yang selalu mereka melakukan komunikasi dan kontak fisik di kantor, kan begitu, yang berdekatan misalnya. Akan tetapi kalau memang dari sisi kemampuan daripada pengusaha itu bisa untuk keluarganya, ya alhamdulillah, puji Tuhan. Itu yang kita harapkan, gitu kan? Itu yang kita harapkan. Yang jelas bahwasanya memang kita harapkan bahwa kalau misalnya karyawannya katakanlah sudah divaksin dan ikut juga anak dan keluarganya, ya itu menjadi sesuatu yang kita idam-idamkan, supaya ketika mereka juga bekerja pulang ke rumah, nyaman juga di rumah bahwa keluarganya juga divaksin gitu loh. Tapi Mas Juno, ini juga menjadi harapan kita juga bahwa
ketika misalnya teman-teman kita, para pekerja ini sudah divaksin, bahwa jangan juga serta-merta sudah divaksin bahwa mereka sudah kebal, tidak juga gitu kan ya. Artinya ini untuk menimbulkan imun, akan tetapi walaupun sudah katakanlah divaksin, harus tetap memakai protokol kesehatan kita sehari-hari. Sampai pemerintah menyatakan bahwa kita sudah bebas dari COVID ke depan gitu. Baik Pak Sarman, terima kasih sekali atas waktunya dan juga informasinya, dan kami juga apresiasi sekali kinerja dari Kadin dan juga tadi BUMN bagaimana menginisiasi ini semua, karena kita sesuai namanya Pak ya, gotong royong, kerja bareng kita ya Pak ya, untuk membantu pemulihan ekonomi di tanah air. Terima kasih Pak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta. Salam sehat Pak. Salam sehat dan semangat Mas Juno. Terima kasih. Selamat malam. Ya, demikianlah perbincangan kita di segmen awal Indonesia Bicara. Tetap bersama kami.